Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih dan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat umum, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada subuh pagi hari ini. Semoga segala ibadah yang kita kerjakan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga sholawat dan salam selalu berdoa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin. Cuma musali persen berhormati sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai pelaksanaan sholat pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 25 Oktober 2025 total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2025 2.4.000 lalu total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 26 Oktober hingga 22 November 2025 sebesar 2.050.000, sehingga total keuangan bersolidaritas saat ini sebesar 2.662.522. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk berniat. Untuk itu saya mohon bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan selalu kesehatan, Allah memberikan yang kuasa berkah dan kemudahan apa yang diinginkan disabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita bersama-sama mendoakan bagi jemaah yang sakit semoga Allah berpenyakitnya dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Hadini wa qulina bisawihha wa al-hadini wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu sebagai mengisi kajian pada pekan pertama pagi hari ini, yaitu hadis dari Ustaz dari Abu Dhabi sakit, alhamdulillah sudah hari. Bagi kedaulatan Allah dan memberikan beliau keluarga kesehatan, bukan dosa kuburnya, dimana segala dosanya dan selalu dan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kami bawakan pada kajian kali ini yaitu wajibiyatun nafsi dan sunnah. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jika ada ibu pertanyaan bisa disampaikan. Demikianlah informasi dapat kami sampaikan. Dan kami mohon maaf dan marilah kita sama-sama mendengar kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz dari Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin faka'anna maqama lailan kulluha. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat bilusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat inilah kita dapat duduk kembali di kajian rutin kita sebulan sekali ilmu fikih. Mudah-mudahan selain menggugurkan kewajiban, Allah tambahkan ilmu kepada kita dan diberikan pula kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, dua tema pagi hari ini, tazkiyatun nafsi dan ilmu fikih berkaitan dengan talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa yundabu lan disunahake ayyulaqana muhtadarun, hendaklah mentalkinkan orang yang akan meninggal, walau mumayyijan, walaupun anak kecil, alal aujuh, menurut satu pendapat. Bisa asyhadata ay la ilaha illallah faqat, yaitu dengan syahadah atau pengakuan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Li khabari muslimin, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lakinu mautakum, talkinkan oleh kamu sekalian mautakum, orang yang akan mati, ay man hadarahul maut, yaitu orang yang mendekati kematian. La ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah. Ma'al khabari sahih, berikut juga ada hadis yang sahih. Man kana akhir kalamihi, barang siapa yang ada akhir kalimatnya la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Ai ma'al faizina,
tegasnya dengan kebahagiaan. Wa ila apabila tidak, fakullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha walau ba'da adzabin wa in tola. Kemudian walaupun dia orang fasik, orang muslim tapi banyak berbuat dosa, yadkhuluha, tetap dia akan masuk surga walau ba'da adzabin, walaupun setelah disiksa, wa in tola, dengan siksaan yang lama. Wa qaulu jam'in, dan sebagian berpendapat talqin tersebut yulaqanu Muhammadur Rasulullah, maka talqinnya dengan kalimat setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aidan juga. Li'anna al-qasda mautahu alal islami wala yusamma musliman ila bihima, yaitu adapun pendapat segolongan ulama yang mengatakan bahwa ditalkin dengan kalimat selain la ilaha illallah tambah Muhammadur Rasulullah, karena dimaksudkan supaya nanti dalam keadaan Islam sedangkan belum disebut muslim tanpa dengan dua itu kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tema ilmu fikihnya. Sebelum kita tazkiyatun nafsi untuk membersihkan hati atau rohani kita, tabarukan dengan ngambil berkah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kita kaji kitab karangan beliau. Beliau menukil dalam kitab ini yaitu Nasaihul Ibad. Pertama adalah seorang sahabat bernama Sufyan Tsauri. Kata Sufyan Tsauri begini ngomongnya, ini nasihat untuk kita. Setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu, maka masih bisa diharapkan ampunan Allah. Perbuatan maksiat, perbuatan salah, ibu penyebabnya dorongan nafsu. Harapan untuk mendapatkan pengampunan Allah masih ada. Tinggal mau atau enggak dia minta maaf atau minta ampun. Tetapi kalau ada orang berbuat maksiatnya karena sebab dorongan ketakaburan, nol besar, tutup pintu pengampunan. Nah, ini ngeri ini, jangan dianggap sepele oleh kita. Kalau perbuatan salah sebesar apapun itu dosanya, tapi penyebabnya adalah dorongan nafsu, maka pengampunan Allah masih dibuka. Tapi manakala, kata beliau, kesalahan tersebut dilakoninya sebabipun adalah karena kesombongan, ketakaburan, maka pintu tobat alias pengampunan tertutup. Kalau pengampunan tutup, surga pun tertutup. Maka oleh karenanya para jamaah berani benar ini Sufyan Tsauri, dari mana landasannya? Nah gitu para jamaah. Ngomong begitu dari mana alasannya? Dari dua riwayat. Pertama adalah Adam dan Hawa.
ketika Adam sendirian di surga, bagaimana caranya iblis menggoda supaya tergelincir, nggak kuat. Adam tetap bertahan, ya, karena di surga itu Adam diberikan kebebasan. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, diamlah engkau bersama bojomu ing suwarga iki. Nah, wakulu, dan silahkan kau makan apa saja yang kau mau, bebas, tanpa kerja, makan bebas, enak kan? Kerja kagak, tapi kalau mau makan apapun yang ada di surga bebas, nggak kena pajak lagi. Kalau sekarang kita kan makan dimanapun kena pajak untuk bayar orang-orang gedean. Setelah dapat pajak dari rakyat diberikan ke orang-orang kaya, para pejabat. Tawa-ketawalah mereka, goyang-goyanglah mereka kangdang karena gajinya besar. Adam di surga bebas, ya, digoda oleh iblis tidak tergoda. Nah, begitu muncul Adam punya teman, karena Adam kan nangis ingin punya teman. Ini itu ada, kalau sendirian sedih ya Rob, ingin teman. Nah, akhirnya Adam tidur, maka diambil satu rusuknya menurut riwayat dan jadikan teman. Begitu Adam bangun, ada sudah di sampingnya seorang wanita, cantik sekali, luar biasa, nggak ada yang lebih cantik sedia. Nah, ketika itu si iblis, awas lu, kata iblis, gua sekarang goda ini bojone. Nah, akhirnya Hawa digoda dengan nafsunya. Hawa ingin makan satu makanan yang Allah larang. Jangan dek, kata Adam, itu dilarang. Enggak bang, pokoknya aku mau. Kalau abang kagak ambil, udah, hubungan kita cukup sampai sini aja. Kira-kira dang, kalau digituin oleh cewek, ya, jangankan masih pacaran, sudah beranak satu pun, kalau keinginan enggak dilaksanakan, udahlah bang, aku antarkan aja ke kampung. Belum beberapa lama tinggal di sini, gue minta diantar ke kampung. Gara-gara keinginannya tidak dilaksanakan. Kira-kira endang gimana kira-kira? Bukan galau lagi. Apapun yang adik inginkan tetap akan abang laksanakan. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, begitu. Iya kan? Pasti begitu. Adam juga begitu, karena nafsu tadi. Dia Hawa nafsu ingin buah ono, Adam nafsunya karena tadi nafsu birahinya terhadap istri yang dia harapkan, tahu-tahu minta pisah kalau nggak dilaksanakan. Sedangkan keinginannya barang yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dolim dek kita kalau makan buah itu. Kagak, pokoknya kata, ingin aku makannya. Masya Allah, ujian bagi Adam, ingin punya teman. Begitu teman muncul mengajak kepada perbuatan yang dilarang, hati-hati. Makanya ibu bapak hati-hati, bapak hati-hati. Saya tidak nuduh ibu-ibu, tidak. Hanya kalau menurut riwayat ini, Adam terjerumus gara-gara siapa? Ya, tapi enggak, ini Hawa yang di sini enggak, itu Hawa yang di sono. Tapi ada hikmahnya. Enggak ada kelapa dua kalau Adam enggak berbuat begitu. Nah, ini sandiwara Allah itu begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, gara-gara perbuatan maksiat tadi, karena nafsu, Adam diturunkan ke dunia. Kudu kerja. Itu kan berat itu. Di surga enggak kerja, harus kerja. Lalu dipisah lagi. Adam diturunkan di mana? India. Hawa Jeddah. Jauh tuh India dengan Jeddah tuh. Manusia ketika itu baru berapa orang menurut Quran? Baru berapa, Bu?
Baru 2 orang. Kecuali menurut Darwin. Kalau menurut Darwin, sebelum ada Adam dan Hawa ada siapa? Monyet. Jadi manusia kata Darwin asalipun saking ketek, daging monyet. Ada di sini yang ngaku seperti itu, yang ngaku umpahnya monyet. Nggak ada ya kita mah, itu hanya Darwin. Ya sah-sah saja, ini yang punya pendapat kan. Karena monyet itu persis, bahkan kenyataannya zaman now ini tidak sedikit wanita-wanita cantik dia bersuamikan monyet yang sudah bisa berdiri, betul nggak? Punya anak kembaran banyak, ya Bu ya. Lihat di medsos tuh, apa betul atau tidak? Saya suka lihat di medsos gitu kan. Ya Allah, kok maunya itu wanita cantik-cantik dia, suaminya gorila gitu kan? Ya kurang lebih itu monyet itu kan. Ya Allah, darah. Apa nggak ada lagi ya laki-laki ya? Nah itu jamaah rahimakallah. Akhirnya mereka dipisahkan, harus kerja lagi, mencari dunia yang begitu lebar luar biasa. Kelapa Dua waktu itu sudah ada, itu Kelapa Dua sudah ada itu, hanya belum diisi orang. Daerahnya sudah ada itu. Nah akhirnya mencari, bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Yang sudah umroh mah pasti tahu. Ini endang yang belum nggak tahu, jangan saya udah tahu dah. Jabal Rahmah udah lupa lagi. Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Nah ketemu di situ, nangislah mereka. Akhirnya nyesal, nangis. Gimana tangisannya Bu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampunkanlah oleh Allah dosanya. Padahal gede dosanya itu, luar biasa. Dan baru pertama kali mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan, tetap diampunkan oleh Allah. Makanya kata Sufyan Tsauri, tetap pengampunan Allah akan diberikan kepada orang yang mau minta ampun, kalau penyebabnya nafsu. Tapi kalau penyebabnya adalah ke maksiat tadi, karena ketakaburan, kesombongan, maka tertutuplah pintu taubat. Contohnya iblis laknatullah. Iblis suruh sujud kepada Adam. Usjudu li Adama fasajadu ila iblis, kata Allah. Sujudlah kalian kepada Adam, hei malaikat, hei iblis. Fasajadu, maka sujud para malaikat, ila iblis, kecuali iblis mboten purun sujud. Karena kata iblis, ditanya oleh Allah, mama na'aka la tasjud id amartuk, ngapain lu iblis kagak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Padahal sujud bukan sujud pengabdian, sujud takdim, hormat. Karena punya kelebihan, iblis hanya nafsu aja tinggi, akal nggak punya. Kalau Adam dua-duanya punya akal dan punya nafsu. Kenapa nggak? Apa jawaban iblis? Ana khairu minhu, aku ini, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu Rabb dari api, sedangkan Adam dari tanah. Wastakbara, membangkang dan dia bersombong dia. Wa kana minal kafirin, kafirlah Adam. Kafirlah iblis laknatullah. Tidak mengapalah aku dikatakan iblis, dikatakan kafir, kata iblis. Aku dikutuk, aku dilaknat, enggak apalah, tapi berikan kesempatan kepadaku untuk menggoda masyarakat Kelapa Dua supaya jangan mau berangkat ke pengajian di subuh hari. Berikan kesempatan untuk aku menggodanya. Siap, kata Allah, aku berikan SK, keputusan kau hidup selamanya sampai hari kiamat, dan diberikan kesempatan, diberikan untuk menggoda anak Adam, siapapun dia, supaya tidak beribadah kepada Allah, supaya tidak ngaji di subuh hari. Siap, kata iblis. Keluarlah SK.
soal keputusan. Tapi nanti masuk neraka nggak apa-apa, nanti aku cari teman. Gitu. Di mana? Di Kelapa Dua katanya. Ada banyak kata iblis gitu. Nah, para jamaah, kesombongan ini menjadi penyebab tertutupnya pengampunan Allah. Makanya hati-hati, jangan sombong. Sebab sombong itu bukan milik kita, milik Allah. Dengan iblis. Iblis saja yang pakai kesombongan. Penyebab sombong masih ingat 3-4 macam. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Diingatkan kembali, orang menjadi sombong, menjadi takabur, penyebabnya kata Rasulullah 4. Yang pertama, ziyadatul mal, tambah harta, tambah kekayaan. Tadinya jadi engkong melarat, setahun kemudian jadi engkong konglomerat gitu, jadi orang kaya. Kekayaan kadang-kadang bisa menjadi penyebab kesombongan. Hati-hati. Yang sukses dalam ekonomi, hati-hati. Jangan diberikan, jangan menjadi kesombongan. Joget-joget, menari-nari dia karena tunjangannya 15 juta. Karena tunjangan rumahnya, tunjangan mobilnya. Kata orang Palembang, untung saya nggak jadi katanya. Itu orang itu. Ya Allah, ada hikmahnya itu, ada hikmahnya. So kalau begitu, kalau banyak bapak jadi kemudian menolak itu, dibully oleh teman, sombong amat ente, kok nolak? Kalau nggak yes itu nggak sama dengan teman, udah. Makanya ketika saya dicalonkan, ditawarin untuk jadi anggota dewan dulu waktu di Kalimantan, waktu di Pontianak, saya sebelum mengiyahkan, saya tanya dengan teman ustadz yang masuk anggota dewan dari fraksi Satkar Ulama. Zaman dulu ada Satkar Tani, ada Satkar Ulama. Itu ketika diajak kunjungan untuk membasmi perusahaan Bajong Permai, namanya perusahaan babi, karena pencemaran luar biasa. Dari kotoran babi itu Bu, pencemarannya luar biasa. Masyarakat banyak berontak, lalu DPR turun ke lapangan. Begitu nyampe ke lapangan, sebelum pertemuan amplop kuning dibagi. Enggak berbuat apa-apa Bu. Yang tadinya mau nutup Bajong Permai, perusahaan babi, enggak jadi. Karena sudah disumpel dengan amplop. Ustadz pun diam, nggak bisa ngomong. Makanya saya nggak jadi tuh ditawarin anggota dewan dari Golkar waktu itu. Nah itu para jamaah. Jadi makanya hati-hati ya. Kadang-kadang kekayaan menjadi penyebab kesombongan. Nah ini sekarang kelihatannya belum ada yang kaya, tapi nanti siapa tahu setahun kemudian menjadi orang kaya. Nah, gitu kan. Jadi jangan sampai menjadi penyebab kesombongan. Sebab kesombongan menjadi penutup pintu taubat dan penutup pintu surga. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Tidak akan masuk surga man kana, orang yang ada fi qalbihi ing dalam atine misqalu dzarratin min kibrin, biarpun itu kesombongan sebesar zarrah. Zarrah itu satu bentuk benda yang paling kecil. Zarrah namanya, benda yang paling kecil. Kalau di kampung itu Pak Haji Haris ada bakatul hiber, jadi gitu. Sanajan itu kesombongan segede bakatul hiber. Waduh, naon ya bakatul hiber kalau bahasa Indonesianya itu. Iya, bakatul itu kan yang ada dalam beras. Ada kan yang paling kecil molekul ya gitu, yang paling kecil itu. Kesombongan ada sebesar itu, maka menjadi penghalang masuk surga, kata Rasulullah. Sebabnya kekayaan. Alhamdulillah tidak jadi orang kaya. Yang kaya alhamdulillah kalau tidak sombong. Hanya kata Sayyidina Umar, yang saya salut di antara kata Umar ada Abdurrahman bin Auf.
Tadinya waktu dia masih di Makkah orang miskin, begitu pindah dengan Nabi ke Madinah menjadi pengusaha, menjadi derma, menjadi apa? Orang kaya, ya, menjadi miliarder dia. Tapi ada menderita juga dia jadi miliarder. Pulang dari perang Tabuk, anggota militernya, tentara itu banyak yang kelihatannya mengeluh karena begitu pulang dari perang Tabuk itu lama, pulang ke rumah kebun kurma sudah pada busuk, kelihatannya lemes itu. Sedangkan gonimah, pampasan perangnya enggak begitu besar dapatnya, sedangkan buah kurmanya sudah pada busuk. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, udah dah, saudara-saudara yang kurmanya sudah kebusukan kumpulkan, saya beli dengan harga normal. Nah, tujuannya Abdurrahman bin Auf karena pernah Nabi mengatakan, katanya, ya Allah ya Rob, hidupkan aku miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi itu ngomong begitu, berdoanya, hidup miskin, mati dalam keadaan miskin. Sebab mati dalam keadaan kaya, Pak Haji Susilo berat katanya. Kalau Pak Haji Susilo mau nyoba, karena kekayaan itu ditanyakan dua pertanyaan tentang masa muda. Susilo, ketika masih muda engkau di mana? Tuh habisnya masa muda. Kan semuanya punya masa muda, tidak terkecuali kesembuhan kita. Yang sudah duduk di kursi itu punya masa muda, ditanyakan itu. Kemudian umur yang panjang ditanyakan, satu pertanyaan. Yang kedua ilmu. Juhaidi, ilmumu diamalkan enggak? Jangan engkau hanya pandai ngomong doang, ditanyakan itu. Kalau ilmunya hanya ngomong doang, tidak mengamalkan, maka termasuk orang yang sangat nyesal di hari kiamat. Orang alim tapi hanya pandai ngomong kepada orang, tapi awak dewe orang ngelakoni, nanti nyesel di hari kiamat. Tapi tentang harta, ibu ditanyakan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana kau dapatkannya, wa bima anfaqahu, and kemana kau salurkan itu duit. Dua pertanyaan, dari mana dan dikemanakan. Nah makanya akhirnya Abdurrahman bin Auf sengaja beli kurma busuk, ingin miskin. Ada jamaah Al-Ikhlas yang hidupnya ingin miskin. Keret celi anjing mun aya, keret celi anjing lamun aya dang. Semuanya ingin kaya. Abdurrahman bin Auf ingin miskin. Ada orang yang sahabat yang agak sinis, kayaknya Abdurrahman stres kayaknya nih katanya. Orang-orang ingin kaya kok dia ingin miskin. Tak lama kemudian ada surat dari Mesir. Mesir kena wabah. Wabah ini kata dokter sembuhnya dengan kurma busuk. Kalau di Madinah ada stok kurma busuk, silahkan siapkan, kami akan beli harga 2 kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang tujuannya ingin miskin, jadi nggak miskinnya? Nggak jadi, bahkan lebih mahal harganya. Makanya miskin dan kaya nggak usah diingin-inginkan. Nah, ini para jamaah, kesombongan kekayaan hati-hati. Contohlah Abdurrahman bin Auf, ya. Artinya kekayaan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ziyadatul ilmi, tambah ilmu. Tambah ilmu kadang-kadang menjadi kesombongan, merasa titel di depan di belakang. Pendidikan dalam dan luar negeri dia raih. Luar biasa, udah nolak cangkeng dina beheung cik orang kulon. Kesombongan dia muncul karena merasa dia ilmunya tinggi, punya ilmu ini, punya ilmu bahasa, berapa bahasa dia miliki. Waspada, hati-hati. Lebih parah lagi, ibu, ada seorang ibu di Ciuni, ya, sombong gara-gara anaknya pintar. Teteh, anak teteh ranking berapa? Oh, anak teteh mah dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Siapa dulu? Emaknya. Emaknya sombong karena anak pintar, emak sombong. Ada nggak di Kelapa II yang model gitu? Iya, anak yang pintar, emak yang sombong. Nah,
Ilmu kadang-kadang membawa kepada kesombongan, hati-hati. Dua, yang ketiga ziyadatu ta'ah, karena merasa diri ketaatannya luar biasa, tukang ibadah, ahli ibadah, banyak taat kepada Allah, nggak pernah maksiat, kadang-kadang sombong. Lihat orang yang kagak ibadah, dia mencibirkan, dia menghinakan, hati merasa hebat, luar biasa ibadahnya, kadang-kadang kesombongan muncul. Yang keempat, ziyadatul mansibi, itu adalah jika atau kadang-kadang karena tambahnya pangkat atau jabatan. Nah, karena punya jabatan tinggi, kesombonganlah muncul. Jabatan menjadi anggota dewan yang mulia, yang terhormat, bermacam-macam sebutan itu. Pangkat dan jabatan tadi, akhirnya kesombonganlah muncul. Padahal para jamaah rahimakumullah, itu ya. Jadi ungkapan Sufyan Tsauri menjadi peringatan kepada kita, bersihkan hati kita. Ini yang saya ceritakan, takabur ini bukan penyakit jasmani, penyakit rohani. Yang tahu sombong atau tidaknya hanya dua, siapa? Diri sendiri dan Allah. Jangan dikira endang ngomongnya begitu sombong, sombong amat endang, belum tentu sombong. Endang itu ngomong begitu, memang begitu wataknya, karakternya ngomongnya begitu. Jangan dianggap orang Kulon itu ngomong kasar sombong, belum tentu. Iya, orang Kulon itu bahasanya kasar karena memang begitulah wataknya orang Kulon. Makhluk kasar, bukan makhluk halus, bukan orang wetan. Ulo Pak Bambang mah, Pak Haji Bambang mah enggak sombong, bahasanya halus, belum tentu. Sebab tadi sombong ini bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani. Kadang-kadang yang bahasanya halus kalau udah marah nyelkit, bener itu. Nah, tapi tidak nuduh ke Pak Haji Bambang, tidak. Hanya orang Kulon itu memang kasar, tapi bukan berarti sombong. Atau barangkali gaya jalannya, wow, sombong amat dia lihat jalannya, belum tentu. Sebab sombong itu adalah bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani. Satu. Yang kedua adalah seorang ulama zuhud. Mana zuhud dulu? Zuhud itu adalah yaitu tajarrudi ani dunya, berpaling dari dunia. Artinya berpaling dari dunia bukan berarti orang zuhud orang tidak perlu duit, bukan. Orang zuhud itu orang yang dimana duit mendekati dia, dia akan ambil itu duit, ambil itu pangkat jabatan. Kalau pangkat jabatan atau duit atau kekayaan bisa membawa dekatnya kepada Allah, tapi kalau itu pangkat jabatan, duit segala macam bakal menjauhkan diri kepada Allah, dia tolak mentah-mentah. Ada di antara kita yang begitu. Kita makan masa bodoh amat, yang penting banyak duit. Nah, jadi kalau orang zuhud tidak, kalau bakal ini gara-gara duit bakal jadikan sombong, gara-gara duit bakal jauh dengan Allah, bakal menabrak larangan Allah, ngapain punya duit? Mendingan nggak punya duit, gitu. Ngapain punya pangkat jabatan? Mending nggak punya pangkat, punya jabatan. Kalau jabatan bakal menjauhkan diri pada Allah, itu orang mujak, orang zuhud namanya. Kata si zuhud begini ngomongnya. Seorang barang siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa cengenges masih merasa bangga dengan perbuatan salahnya, maka kelak di yaumil kiamah akan Allah lemparkan ke jahanam dalam keadaan menangis. Kan kemarin ada di Kulon itu, ya, begitu mendapatkan tunjangan yang luar biasa, wah tertawa, joget-joget dia. Nah itu calon dilemparkan ke neraka dalam keadaan menangis. Ya sementara orang kan menangis, orang menderita, terdolimi, ditekan, ini pajak, itu pajak, ini pajak, itu pajak. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dia nanti itu yang tertawa dalam keadaan perbuatan dosa, masih dia senang, berarti dia calon dilemparkan ke jahanam dalam keadaan menangis. Pernah saya memberikan satu contoh. Ada satu riwayat orang tua, kakek-kakek
melihat anak muda zaman now. Dia si kakek ini waktu mudanya dulu memang tukang nyekek botol. Nggak tanggung dah mah. Botol tuh dia dihadapin bukan satu botol, satu peti. Nggak pernah mabok kata dia. Begitu lihat anak muda zaman now, baru setengah seloki aja sudah nyungsep di parit. Kata orang tua tadi, cemennya loh. Anak muda sekarang cemen bener katanya. Belum baru setengah seloki aja udah nyungsep. Buah mah dulu. Nah, buah mah orang Sunda berarti. Kenapa sebutkan orang Sunda? Ada mah. Sebab orang Sunda mah bisa pakai mah. Iya, wajib mamang. Buah mah dulu waktu muda, satu peti kagak nyungsep. Gitu. Nah ini para jamaah. Berbuat maksiat masih sombong. Orang berbuat maksiat bersombong adalah calon dilemparkan ke neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat sementara orang berbuat kebaikan, dia menangis. Berbuat kebaikan menangis, khawatir jangan-jangan apa yang aku lakukan ini Pak Haji Haris ya, yang kita lakukan jangan-jangan di hadapan Allah mah nggak ada apa-apanya, nangis dia ya, kekhawatiran tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Orang yang seperti ini calon dimasukkan ke surga dalam keadaan tertawa. Ada nggak di masyarakat kita yang menangis sedih karena ibadahnya khawatir tidak diterima oleh Allah? Jarang terjadi. Bahkan tadi kadang-kadang kesombongan, merasa tukang ibadah, merasa aktivis al-ikhlas, tidak pernah absen ketika al-ikhlas adakan kegiatan. Aku mah pokoknya kalau nggak ada aku. Nah, ada itu diantara seperti itu kadang-kadang kita. Naudzubillah. Makanya yuk bersihkan. Ini tazkiyatun nafsi namanya. Berikutnya, seorang bijak mengatakan gini, dosa-dosa kecil jangan kau anggap sepele. Ini kadang-kadang kita kenapa mengerjakan dosa itu? Karena dianggapnya kecil. Iya dosanya kecil ini. Ya, jangan dianggap sepele kata orang bijak. Sebab dengan dosa yang kecil akan menjadi besar. Karena sering dilakukan akhirnya jadi besar. Sedangkan yang kedua, dengan dosa kecil akan mendatangkan murkanya Allah. Allah sangat murka, bukan marah, lebih parah. Murka Allah kepada orang yang menganggap sepele kepada dosa kecil. Sebab dengan dosa kecil pasti akan muncul dosa yang besar. Kenapa? Karena dia berani melakukannya. Kan ada peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Hati-hati. Terakhir kata Rasulullah, apa? La sogirotan ma'al asror wala kabirotan ma'al istighfar. Tidak ada kata dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus kata Rasulullah. Dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan memperbanyak istighfar. Jadi Nabi mengatakan nggak ada istilah dosa kecil kata Nabi sebenarnya. Kalau dia terus-menerus melakukan. Dan tidak ada dosa besar kalau dia sering banyak istighfar. Berapa kali Rasulullah istighfarnya sehari semalam? Minimal berapa kali? 70 sampai 100 kali. Endang berapa kali dah istighfarnya? Dosa kadang-kadang kita tiap jam, bukan tiap hari, tiap jam berbuat dosa, suruh istighfar 3 kali saja habis sholat. Bukan sholat subuh dan maghrib saja, habis sholat, semua sholat termasuk sholat dohor. Kalau sholat dohor dalam keadaan lapar, makanya kata Nabi, kalau ketemu asar dengan isya, maka isya dulu, maka asar dulu katanya. Lapar ketemu dengan waktu sholat tiba, makan dulu kata Nabi, supaya nanti habis sholat, ya habis makan langsung sholat, sholatnya ya di samping khusyuk, sholatnya juga ya menyempatkan untuk banyak istighfar setelah sholat.
Sebab doa yang paling mudah dikabul oleh Allah dosa duburu sholatul maktubah, dosa yaitu istighfar yang dilakukan sesampunipun setelah melakukan ibadah sholat. Itu doa-doa yang mudah dikabul oleh Allah. Jadi makanya kembali ke ucapan Rasulullah, tidak ada dosa kecil kalau sering dia lakukan, akhirnya jadi besar. Makanya jangan dianggap sepele, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan perbanyak istighfar. Makanya anjuran Nabi, aku beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Kita ini yang banyak dosa kadang-kadang malas istighfar. Suruh 3 kali setelah waktu sholat aja kadang-kadang kita malas. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Lanjut ke fikih. Yundabu ayyulaqanna muhtadarrun walau mumayyijan. Disunnahkan, meyakinkan atau mentalkinkan orang yang akan mati atau sakratul maut walaupun dia mumayyiz atau anak kecil. Artinya sesuai dengan ungkapan baginda Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun anak kecil, kata Nabi gitu. Walau sobian. Supaya apa? Supaya kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayat, akhir hidupnya, akhir ucapannya ketika mau meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka surga menanti dia. Artinya la ilaha illallah itu adalah bisa membawa ke surga, dan la ilaha illallah yang dia tinggalkan bisa menjerumuskan ke neraka. Berarti kalimat la ilallah kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa hebatnya. Dengan la ilaha illallah masuk surga, dengan meninggalkan la ilaha illallah masuk neraka. Makanya ketika ada orang yang mau meninggal, maka bisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Pelan-pelan aja dah, jangan keras-keras. Ilallah. Wah, itu makin kacau dia. Ya, sedang sakratul maut. Sakarot itu artinya sakit, mabuk. Sakarot itu mabuk kalau pakai sin kecil. Makanya kalau baca doa dang hati-hati. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Jangan pakai sin besar. Ada kadang-kadang pakai sin besar. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Kalau syakaro yaskuru syukron. Terima kasih nantinya itu maknanya. Makanya sakaratil maut. Nah, dibisikkan ke telinganya. Supaya pas dia sebelum meninggal sempat mengucapkan itu, berarti punya modal iman. Karena punya modal iman, cepat atau lambat pasti masuk surga. Di sini dikatakan, apa katanya? Walau pada adabin wa intola, walaupun masuk surganya setelah diadab dengan adab yang lama. Ya kalau aja modalnya la ilaha illallah doang, amal solehnya nggak begitu banyak, sebab amal soleh itu tergantung ke iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Kalau imannya lemah, amal solehnya lemah. Kalau amal solehnya lemah, berarti dosanya banyak. Kalau dosanya banyak, berarti masuk neraka dengan yang lama. Setelah bersih, baru masuk surga. Logika bisa dipakai. Kenapa baju tadi oleh ibu dimasukkan lemari? Karena dapat nyuci. Nyuci lama sebentarnya nyuci tergantung ke kotornya pakaian. Kalau pakaiannya kotornya luar biasa, in the dekil and in the kumpul, in the kecok, and in the gebay, and the gebot, gitu kan, lama nyucinya. Tapi kalau mamanya hanya dipakai kemarin sekali ada upacara umpamanya sumpah pemuda sehari saja, lalu karena ada bekas kesang keringat dicuci sekali putaran selesai, betul Bu? Tapi kalau mamanya 2 minggu bekas memakai, lama nyucinya, beberapa putaran. Bahkan kalau perlu rendam dulu pakai air detergen yang panas gitu kan, digebot, digiles, diinjak, nah itu.
Nah, dijemur, setelah dijemur kering, disetrika, dilipat, baru masuk lemari. Begitu juga orang fasik, walaupun dia fasik, mamanya jangan-jangan ditalkinkan nih orang fasik tukang nyekek botol kok. Nah, biarpun tukang nyekek botol, bisikan saja, siapa tahu dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kita dapat ganjaran sebab membimbing orang kepada tauhid. Ini mah udah apa ini talkinkan segala macam, dia kan orang memang orang tukang maksiat, tukang nyekek botol, tukang judi, biarkan sajalah, jangan. Kita pun dapat pahala kalau dia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Satu kaul mengatakan Muhammadur Rasulullah, satu kaul mengatakan cukup la ilaha illallah saja. Artinya gini katanya, kenapa tuh yang berpendapat cukup la ilaha illallah? Karena supaya tidak terlalu berat katanya gitu kan, hanya la ilaha illallah mah tidak terlalu berat, sedangkan namanya sakaratul maut itu kan berat gitu, makanya cukup dengan la ilaha illallah. Makanya ada juga yang berpendapat, jangan salahkan ini pendapat ya, ada yang kalau la ilaha illallah masih dirasakan berat, cukup dengan kalimat Allah 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 gitu, supaya dia eling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang logika kita pakai Pak, para ibu, para jamaah. Apa yang kita logika yang akan kita pakai? Bapak orang itu misalnya nggak pernah nyebut la ilaha illallah, ada acara tahlil nggak pernah ikut, pokoknya nyebut la ilaha illallah itu jarang kedengaran lah. Sekali waktu ketika sakratul maut dibisikkan la ilaha illallah, connect nggak kira-kira? Susah connectnya itu Pak, Bu. Sama dengan gini, ibu saya panggil, Aikodo ibu, Aikodo ibu, Aikodo. Noleh enggak ibu kira-kira? Aikodo Pak Susilo, Aikodo Pak Susilo, noleh enggak Pak Susilo? Connect enggak kira-kira? Enggak bakal. Walaupun Juhaidi yang manggil-manggil, walaupun noleh mungkin ya asal noleh aja, karena enggak paham. Nggak pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau paham Pak Susilo, sering Pak Haji Susilo ngomong Aikodo tadi, dan paham maksudnya capat noleh. Padahal Aikodo itu artinya mau kemana Pak Haji Susilo? Aikodo Pak Haji Susilo mau kemana? Ai ke toko. Ingat betul saya itu ketika saya di Pulau Buru, Aikodo Pak Dai, Aikodo mau kemana Pak Dai? Ai ke toko. Mau ke toko, jadi mudah koneknya karena sering mendengar bahasa itu. Nah, tapi kalau nggak pernah, paling pelengak-pelengok aja ngomong manggil-manggil gua nih, tapi apa maksudnya ya, nggak bakal konek. Nah, itu juga orang sedang sakaratul maut karena dia tidak biasa nyebut la ilaha illallah, maka sulit untuk dia mengikutinya. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dijadikan akhir ucapan ketika kita sakaratil maut. Diperintahkan, hukumnya sunnah. Berarti kalau hukumnya sunnah, yang membimbing orang itu berarti dapat pahala. Gitu para jamaah. Nah, ini memang tidak bisa diburu-buru istilah. Saya teringat dengan ayahanda almarhum. Kebetulan Pak Jaris ayahanda itu leletikan gitu aja. Di musola gini suka-suka jadi imam. Wah katanya, si Anu katanya ker ditungkulan. Kalau nyebut ker ditungkulan, lagi ditungkulin berarti itu istilah di kampung katanya, ker ditungkulan, ker diriung-riung, berarti sedang sakratil maut, minta diantarkan katanya gitu. Berangkatlah, pulanglah dari kebun tuh ayah tuh. Kadang-kadang kayak kelihatannya nggak begitu lincah gitu. Kata ibu almarhumah, atau cepat kakak katanya, jangan tuh orang udah dari tadi. Atau kenapa cepat-cepat ya, kalau memang dia mau nunggu ya nunggulah katanya, mandi dulu, sholat dulu baru berangkat, nggak terburu-buru. Ya artinya menalkinkan itu
Ya kalau memang dia bakal nasibnya dia nunggu, ya nunggu dia. Nggak bisa tergopoh-gopoh. Sebab tergopoh-gopoh itu kadang-kadang ditumpangi oleh setan. At-ta'ani minallah al-ajalah minasyaiton, kata baginda Rasul. Orang yang tergesa-gesa ke susu itu adalah suka didorong oleh setan. At-ta'ani minallah, sedangkan slow saja, artinya tidak tergopoh-gopoh, maka itu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat begitu pelan. Berangkat gitu. Ya kalau memang ya nasibnya dia akan bisa dibimbing, kalau ya nah udahlah katanya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, berarti ini jangan dianggap sepele oleh kita. Sampai di sini dua yang dikecualikan. Walau sobian, kata ini kitab, walaupun anak kecil, ya anak kecil ini kan dia masih belum kena hukum, banyak kata anak yang mumajid kan, yang masih umur di bawah dewasa gitu, tetap walaupun anak kecil. Atau walau pasikon, walaupun orang fasik, justru orang fasik kita upayakan bimbing oleh kita. Kalau kebetulan dia dengan bimbingan dari kita, dia akhirnya membawa atau ucapan la ilaha illallah, berarti dia menjadi calon penghuni surga. Besar pahalanya untuk Pak Haji Susilo yang tadi membimbingnya tadi. Nah gitu. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi ada landasannya dua hadis Nabi. Yang pertama, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang kedua, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa bahsu talqinihi rafiqal a'la liyanu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan tentang menalkinkan memakai ar-rafi'ul a'la dengan tertinggi di sorga yang tertinggi, itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ditolak. Artinya bukan artinya dengan itu bisa ucapan la ilaha dapat tempat yang tinggi, bukan. Artinya pada intinya kalau orang meninggal membawa iman sekecil apapun, maka tetap surga akan menantikan kedatangannya. Hanya tentunya tadi dikatakan setelah apa katanya? Setelah yaitu ba'da adabin wa intola, setelah diadab disiksa walaupun dengan siksaan yang panjang. Jadi tetap seorang mukmin mah tetap pasti akan mendapatkan surga. Tapi kalau orang kafir abadan abada, selamanya di dalam neraka. Ini bukan untuk diucapkan kepada orang yang berbeda akidah dengan kita. Ini keyakinan kita. Dengan kekafirannya lalu dia langsung masuk Islam gara-gara la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat, maka surga juga menantikan. Padahal dia perbuatan dosanya 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 70 tahun dia kafir. Pas menjelang akhir hayatnya dia mukmin, maka dia tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya para jamaah, wa huwa anallah khayyarahu bahtarah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau memilih, lalu beliau memilih ar-rafiqul a'la, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat yang tertinggi itu adalah memang hanya Allah sediakan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal kafiru, dan adapun orang yang kafir, orang yang berbeda akidah dengan kita, payulakon wa subhanallah kok ini payulakonuhuma kotaan ma'alafdin ashadu,
liwujubi aidon ala ma sayati bihi. Adapun orang-orang yang kafir dengan pasti hendaklah ditalkinkan dengan kalimah asyhadu, aku bersaksi. Jadi boleh-boleh saja ada teman kita mau meninggal, Pak Haji Susilo, kita bisikan, tapi bukan dengan la ilaha illallah, dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kata-kata ada asyhadu, bersaksi, karena dia masih berbeda agama. Kebetulan kafirnya kafir dhimmi. Nah, kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi kayak yang di Israel tuh, kafir harbi itu merangi terus, sudah gencatan senjata masih gempur juga, kafir harbi namanya. Tapi kalau kita punya tetangga berbeda agama dengan kita, apapun agamanya, tapi baik dengan kita, maka itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi, bagaimana akhlak Nabi kepada kafir dhimmi? Apa kata Nabi? Apa man adza dimian maka nama adani. Siapa orang yang menyakiti kafir dhimmi, maka sungguh dia adalah sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Jadi Nabi tetap dengan yang beda agama, biar Yahudi atau Nasrani, tapi kalau dia baik maka Nabi tetap baik. Bahkan kata Nabi, siapa yang menyakiti mereka maka langkahi dulu mayatku, kata Nabi kalau bahasa kitanya. Jadi Nabi melarang berbuat semena-mena terhadap orang yang berbeda agama, karena dia adalah kafir dhimmi, kafir yang baik tadi. Jadi kalau yang meninggal tetangga kita, Pak Haji Susilo, jadi mentalkinnya dengan kalimah asyhadu alla ilaha illallah, minimal kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saya kira ini ya kajian kita pagi hari ini, silahkan ya. Demikianlah kajian yang telah disampaikan Ustaz Junaidi Abdullah lagi. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu jemaah terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Aman, alhamdulillah. Kalau nggak Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Jika belum ada, saya izin tanya dulu ke Ustadz. hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau melihat orang udah sakit atau kita nggak tahu umur ya kalau tapi kalau mau mentarget itu rasanya ada rasa takut karena ada pernah mengalami ada orang yang sudah nggak sadar, udah ngumpul, udah sama keluarga yang lain ditampilkan, udah bermaaf-maafan, kemudian ternyata dia sehat lagi. Jadi seolah-olah kan kita nggak tahu pada saat dihadirkan itu dia sadar apa enggak atau memang apa enggak. Satunya nanti yang sakit itu merasa, wah kamu mengharapkan saya mati. Terus itu pesan gimana ya Pak? Iya. Kalau seperti itu. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis ini pertanyaan atau kejadian di Pontianak ketika saya memberikan kajian di emak-emak di sana. Jadi ceritanya rombongan jamaah itu datanglah ke temannya yang sedang sakit, lalu mentalkinkan gitu. Lalu satu mentalkin, yang kedua juga bahkan membaca Yasin. Keluarga yang lainnya yang tidak pernah ngaji marah-marah. Memangnya kalian datang ke sini mendoakan anakku supaya cepat mati? Memang itu. Kalau yang itu mah
Satu. Padahal bisa saja terjadi sababiah talqin dari kita. Apakah talqin bimana membaca surat Yasin, kedengaran ayat-ayat Allah, atau dengan kalimat tadi la ilaha illallah atau syahadat tadi, siapa tahu menjadi obat itu kan. Quran juga bisa jadi obat. Wa nunajjil minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Bisa tadi kan ada kejadian bahkan sehat kembali dia. Sudah maaf-maafan, sudah pamit seolah-olah sehat kembali. Bisa saja. Atau bisa saja dia meninggal, tapi meninggal dalam keadaan eling kepada Allah. Itu harapan, bukan mendoakan. Memang terjadi itu begitu. Marah-marah keluarganya. Gitu kan. Kau ke bawa datang ke sini jamaah, doakan anakku supaya cepat mati ke katanya. Wah, akhirnya kelang kabut tuh. Jamaah tuh dimarah-marah begitu. Jadi perasaan itu hanya perasaan. Padahal bukan. Artinya bisa saja terjadi sababiah talqin tadi menjadi sembuh, atau bisa saja meninggal, tapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya gitu. Terus, kok nggak ada? Iya, enggak. Kalau kita tidak mengajukan itu kan harus mengucapkan misalnya la ilaha illallah, terus komplit ya sampai Muhammadur Rasulullah. Atau la ilaha illallah aja. Terus pada saat kita membimbing si calon saksi, nah itu kita kan dia tahu apakah dia mengucapkannya mengikuti kita lengkap atau takutnya kan cuma sampai la ilaha dia langsung hilang gitu. Ya. Ya itu mah udah kita urus saja, urusan dengan Allah itu. Kita yang jelas kita memang mimpinya sempurna la ilaha illallah minimal, bukan bisa sampai dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya tidak terlalu berat, cukup hanya la ilaha, supaya mengesahkan Allah saja. Adapun dia umpamanya menyebutkannya enggak sampai tuntas, urusan dia dengan Allah. Tapi kita membimbing harus benar-benar sampai tuntas ke titik tauhidnya tadi, la ilaha illallah. Jangan punya kita, jangan-jangan hanya la ilaha illallah doang gitu. La ilah doang, tidak ada Tuhan, artinya kan ilallahnya enggak disebut gitu ya. Enggak, itu mah urusan dia dengan Allah. Kita mah tetap mimpinya sampai ke titik la ilaha illallah. Gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Ada lagi Bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa yang diceritakan, apa yang diinformasikan itu ya ada yang benar, ada yang salah, ada yang kurang lah, bukan salah. Masalahnya Gimana? Ada yang benar, ada yang kurang, bukan salah ya. bukan. Masalahnya gini Pak Ustadz, pada umumnya manusia itu kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dia bisa mengatakan talqin, ya kemungkinan dia memang pada saat hidupnya memang sudah jauh dari agama. Dan kebanyakan talqin pun dia tidak mau, karena pikiran hatinya walaupun dia tidak sadar, itu tidak terbuka di telinga, di pantat sekalipun ya, kalau memang dia nggak mau ya nggak bisa. Ya. Terus istilahnya dablek gitu ya. Cuma alangkah eloknya Pak Ustadz, gimana? Orang yang meninggal tuh enak, tidak membawa masalah, meninggalnya juga mudah dan sebagainya. Karena itu ya memang ya amanah Allah. Ya, tidak serta-merta semuanya dimudahkan. Jarang sekali Pak Ustadz zaman sekarang dikasih talqin dia jawab, jarang sekali. Jarang sekali, bukan tidak ada lah ya. Karena semuanya kebiasaan Pak Ustadz. Ya, Allah pasti memberikan jalan. Allah memberikan apa ya, nasihat kepada badannya, kepada dirinya ya. Jadi dengan kata lain, ya orang yang talqin yang tidak bisa ya dosanya banyak banget gitu. Ya, sebaliknya orang yang dosanya sedikit nggak mungkin tidak ada dosa. Pak Ustadz,
kiai sekalipun dosa pasti Iya, ada. betul. Ya jangan sombong kalau orang merasa ustadz dari kiai tidak berdosa, itu sangat sombong. Iya. Ya, yang sombong hanya Allah. Ya, jadi saya kira apa yang dikatakan Pak Ustadz bisa-bisa saja ya diberikan talqin la ilaha illallah. Sulit Pak Ustadz, dan pengalaman saya nih terus terang aja ya, sulit sekali. Ya karena semuanya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Iya, baik. Saya kira terima kasih ini pun saya kira kebiasaan. Jarang sekali Pak Ustadz tadi diri riungan, ya ditunggu datang, diminta maaf, dikasih maaf baru lepas teng gitu loh ya. Ya karena mungkin ya dosanya banyak banget gitu loh ya. Mungkin loh ya. Ya, Karena semuanya Allah yang memberikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya untung saja di sini yundabu, disunahkan, tidak diwajibkan, disunahkan gitu kan. Berarti kita mah sekedar melaksanakan hukum dianjurkan. Adapun mau manut atau orang manutnya up to you, gitu ya, betul nggak? Up to you gitu. Ada kita punya, walaupun umpamanya kebetulan dia tidak connect, tetap aja kita mendapat pahala karena tadi melaksanakan bimbingan kepada orang yang mau meninggal tadi gitu kan. Dan kita tetap husnudon saja, kita husnudon saja. Orang tukang teler, orang tukang judi nggak bakal nyambung, jangan. Tetap aja husnudon, berbaik sangkalah dengan orang. Siapa tahu walaupun dia dosanya 10 tahun, 20 tahun dia maksiat, siapa tahu hidayah Allah datang di akhir hayatnya. Yang penting sebelum nyawa dicabut. Nah, itu yang penting itu. Sebelum nyawa dicabut, masih ada kesempatan untuk dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Mudah-mudahan memang kalau cerita connect dan nggak connect, memang betul tadi. Kalau orang nggak pernah kumpul-kumpul dalam kebaikan, mana mungkin connect dia. Nggak pernah mendengar bahasa orang umpamanya tadi orang Dayak, lalu tahu-tahu Juhaidi ngajak ngomong bahasa Dayak, nggak bakal connect gitu. Tapi kalau orang biasa tadi kumpul dengan tahlil, dengan zikir segala macam, insya Allah ketika dibisikkan akan cepat connect. Mudah-mudahan. Makanya jangan segan-segan untuk kumpul-kumpul di majelis zikir supaya diberikan zikir langsung connect. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih para jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini sampai sini saja. Sebelum diserahkan kepada protokol atau MC, maka mari kita sama-sama akhiri taklim kita pagi hari dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar kita semua bisa mengikuti taklim mahadutin yang diadakan oleh Musalika setiap minggu. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.